Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan maghrib kali ini telah memasuki malam Jumat. Kita masih diperkenankan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah di antara sekian hamba yang menyatakan beriman itu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuktikan komitmen keimanan kita dengan menunaikan amal saleh berupa ibadah salat maghrib khususnya yang telah tadi kita tunaikan dengan berjamaah. Semoga salat dan ibadah yang mengiringi yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur bahwa di antara sekian hamba-hamba Allah yang menunaikan salat, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah itu dengan berjamaah dan ditunaikan di masjid. Semoga seluruh kemuliaan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkenan menunaikan salat berjamaah ditunaikan di masjid, dilimpahkan semua kemuliaan-kemuliaan yang pernah beliau sampaikan setidaknya pada kita semuanya. Di antara sekian hamba Allah yang menunaikan ibadah salat di masjid itu, kita juga patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah bukan sekedar menunaikan salat, tapi juga sekaligus memperdalam tuntunan dalam syariat untuk belajar sebagian dari tuntunan dinul Islam agama kita. Semoga gerak langkah yang telah diupayakan melewati rintangan-rintangan, ada hujan, ada beberapa juga mungkin di perjalanan yang tidak mudah, dan itu berita-berita demikian sudah disampaikan isyaratnya oleh Nabi SAW di jauh-jauh hari. Bahkan hadisnya sangat viral. Dan menariknya, seringkali begini, ada harapan kita untuk datang bertanya tentang satu hal, dan ternyata informasi yang disampaikan itu berkesesuaian dengan kebutuhan yang kita sedang harapkan atau sedang kita alami. Seorang sahabat berjalan jauh mendengar informasi, konon kabarnya beliau tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian mendapati sahabat lainnya, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tinggal di negeri yang lain, dan mendapat info bahwa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh sahabat Abu Darda saja yang masih hidup pada masa itu. Nah, ghirah sahabat ini untuk mendapatkan hadis sangat luar biasa. Sampai disiapkan bekal, kemudian berjalan keluar dari kota di mana beliau tinggal untuk mendapatkan satu hadis itu saja. Niatnya nggak ada yang lain kecuali satu hadis itu saja. Dan ketika berjumpa dengan pemilik riwayat ini, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikonfirmasi dulu oleh beliau. Ya, bima ma'na 'indaka haja ukhra? Apakah Anda ada keperluan lain? Nah, konfirmasi ini sekaligus memberikan isyarat dan pesan yang dalam kepada kita para penuntut ilmu untuk memperbaiki niat. Kadang-kadang boleh jadi niat untuk mengikuti ta'limnya, pengajiannya mungkin kurang dari 100%. Ada janjian bertemu dengan teman, di mana ketemunya? Ya Alihsan, sambil ngaji aja. Nah, jadi ngajinya sambil, ya. Tujuannya untuk ada pertemuan. Nah, ini ada kesan-kesan yang terbangun, tidak salah dan tidak perlu dipersalahkan, tidak. Tapi di sini ingin membentuk sebuah gambaran kepada kita tentang betapa besar kemuliaan seorang penuntut ilmu itu jika memang niat yang ditanamkan pada jiwanya betul-betul ditujukan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dikonfirmasi bahwa kedatangan sahabat mulia ini hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi, yang diinfokan pemilik riwayatnya yang tersisa tinggal sahabat Abu Darda saja. Maka seketika itu disampaikanlah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun man itu
saya pernah sampaikan setidaknya 2 tahun lalu ya, secara terperinci bahwa man itu konjungsi kata sambung tapi bisa menunjuk subjek atau objek ya, ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah, menunjuk kepada bentuknya yang tunggal tapi maknanya umum, secara personal tapi sifatnya luas. Jadi kalau ada man ya, bentuknya ditujukan kepada kita, itu pada umumnya posisikan kalimat itu untuk kita sebagai personal. Jadi kalau bahasanya dari Nabi, rasakan hadis itu adalah isyarat Nabi yang ditujukan kepada kita personal. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun punya kesempatannya. Dan biasanya sesuatu yang sangat personal itu lebih bernilai. Ya, terasanya lebih tinggi dibandingkan anjuran yang umum sifatnya. Saya kalau menyebut satu di antara Anda dengan keistimewaan dibandingkan menyebut dengan yang umum sifatnya, bukankah berbeda kesannya kan? Iya. Ya kan? Baik. Nah, ini menggunakan kata man. Jadi tawarannya personal tapi terbuka. Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapapun yang menempuh jalan, jalannya menggunakan kata tariqah. Insya Allah ini sedang dicetak ya. Nanti kita ada buku catatan penuntut ilmu. Jadi ngajinya sambil menulis nanti supaya ada manfaat yang lebih kita dapatkan. Jadi ada tariq, ada syari', itu berbeda. Kalau syari' atau syari' itu jalan lebar. Ya, di depan itu ada jalan lebar disebut syari'. Ada syari' Jinggamas. Ini di depan itu jalan Jinggamas lebar gitu kan. Itu syari' namanya. Tapi kalau tariq umumnya jalannya tidak terlampau besar. Jadi secara real umumnya bisa kecil, kadang berliku, atau secara maknawi jalan lebar tapi hambatannya nggak mudah. Jelas ya? Karena asalnya kata tariq ini teman-teman sekalian dari kata taraka. Ya, taraka yatruku, sesuatu yang mengetuk gitu, mengetuk. Ya, jadi kita itu kalau jalan pakai kaki kan seakan-akan kakinya ngetuk kan ke bawah, tapak tak 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 tak. Nah itu. Ya, jadi asalnya jalan tapak yang dilalui. Karena itu orang ketuk pintu disebut dengan tariqul bab, yang mengetuk pintu. Ya, ada sebagian pakar tafsir kontemporer yang menafsirkan komet Halley itu di surat At-Tariq. Ya, was-samaa'i wat-tariq gitu ya, dan demi langit yang di dalam langit itu ada komet-komet tertentu yang datang mengetuk di waktu-waktu tertentu, 76 tahun sekali gitu ya. Balik lagi ke sini. Nah, jadi Nabi ingin memberikan sebuah kesan kepada kita bahwa untuk menuntut ilmu itu boleh jadi jalannya nggak selalu lapang. Kadang-kadang jalannya lebar, luas, tapi hatinya belum lapang. Ya, ada yang demikian tuh. Jalannya iya bagus, tapi hatinya belum lapang. Ketika hatinya masih gelisah, belum tentu bisa berjalan dengan mulus ke tempat yang dituju itu. Nah, karena itu orang-orang yang mampu mengatasi itu semua dan dia bisa memantapkan hatinya untuk belajar, kemudian walaupun belajar satu materi yang kecil, yaltamisu fihi ilma, ilmanya pakai nakirah, nggak pakai alif lam, artinya umum, mungkin belajar satu ayat saja, satu hadis saja, kan? Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang mampu mengoptimalkan niatnya tulus untuk belajar lillah, tidak karena yang lain, memang betul-betul ingin taqarrub ilallah, kemudian dia menempuh jalan, walaupun berliku dia coba dapatkan itu, dan mungkin yang dituju dia dapatkan hanya satu hadis saja, seperti periwayat hadis ini tadi. Maka apa yang dibalas oleh Allah untuknya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Walaupun sekarang berliku, tidak mudah, ada hujan, kemacetan, belok dan sebagainya, akhirat itu lebih macet lagi nanti. Lebih berliku lagi bagi orang-orang yang tidak siap dengan bekal. Karena itu orang-orang yang punya bekal pengetahuan, niatnya ikhlas untuk ibadah, hasil yang dia dapatkan itu, bahkan dari sejak dia berjalan, itu setiap tapak kakinya, peluh keringatnya, dan upaya kerasnya untuk menuju tempat ilmu saja, itu dihitung sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia mendapatkan rahmat Allah ke surga. Ya, dan itu sangat mahal. Karena itu selalu saya berikan pesan di awal, kalau ingin berangkat ke majelis ilmu manapun, dengan guru siapapun yang baik, yang ikhlas, yang saleh, perbaiki niat. Karena rahmat Allah berupa ampunan, surga dan kemuliaan itu kelihatannya nggak sekarang. Dan itu nanti tertanam kuat pada insan beriman. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin kita yakin akan anugerah yang Allah berikan itu. Makanya sahabat-sahabat dulu itu sudah orientasinya menurunkan kurikulum surga itu ke bumi. Ya, jadi cara berpikirnya itu bukan dunia narik ke akhirat, tapi akhirat diturunkan ke dunia, jadikan kurikulum kehidupan. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin. Ya kan? Kalau ada yang ingin ke surga Firdaus, kenapa ciri-ciri penghuni surga Firdaus tidak diturunkan ke bumi? Dituliskan satu-satu amalannya. Kerjakan aja konsisten itu sampai meninggal. Apapun profesi kita. Kan kualifikasinya terbuka, bisa dikerjakan oleh birokrat, diplomat, pengajar, dosen,
pebisnis, apapun itu profesinya. Ya, karena karakternya semua bisa mengerjakan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semua berpotensi salat dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Semua tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat sampai ke ujungnya nanti ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Turunkan satu-satu. Surga Aden apa amalannya? Yang Firdaus apa amalannya? Itu aja, konsisten. Ya. Apakah Anda ingin memilih sebagai pebisnis, pedagang, pejabat, diplomat, rakyat, mau ngabdi di masjid, silahkan. Yang penting kurikulum itu jelas di hadapan kita. Nanti ketika kurikulumnya jelas, aktivitas kitanya terukur. Dan itu yang menjadikan kehidupan kita itu lebih tertib. Ya, itu diantaranya. Nah, kemudian yang terakhir itu, ini yang paling menarik. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha liridwan li talibil ilmi. Jadi ketika Anda keluar dari tempat kemudian menetap, atau mungkin dari tempat sementara ingin berangkat, saya kira ada yang dari kantor juga ini, tidak semua dari rumah, kan? Mungkin ada yang dari kos-kosan. Itu ketika akan berangkat, kalau benar niatnya, Allah utus satu malaikat itu untuk menjaga dan memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat itu setidaknya punya 3 makna. Satu, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu mahal ke ta'lim itu. Boleh jadi harapan yang kita mohonkan dari dulu, mungkin jawabannya itu ada saat berada di majelis ilmu. Karena itu isi dari berangkat itu sampai tiba dengan zikir, duduk dengan baik, mohon ridhonya kepada Allah itu. Itu diantara sekian waktu itu ada untuk berdoa. Yang kedua, permohonan ampunan. Ya, mengaminkan doa dan memohonkan ampunan. Karena itu di ujung hadisnya nanti, ya, kalaulah kita mengetahui penduduk langit dan bumi sampai hiu-hiu yang ada di lautan itu memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Ketika terikat dengan keikhlasan. Ya. Nah, yang ketiga nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memintakan rahmat. Rahmat itu nanti diantaranya apa? Banyak. Ada yang solusi dari persoalan. Ya, tidak semua yang datang ke sini itu tenang semua. Ya, ini kan wajah-wajah bermasalah tuh. Nah, makanya ketika masuk masjid, apa doa pertamanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Abwab itu bentuk jamak dari bab. Bab satu pintu, abwab itu beberapa pintu. Anda kan masuk lewat satu pintu, bukan ke sini balik ke sana-sana ke belakang, kan tidak kan? Lewat satu pintu. Jadi ketika masuk satu pintu, Allah menawarkan beberapa pintu. Ya Allah, mohon bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Allah balik nanya, pintu mana yang mau dibuka? Karena itu kita mesti belajar fikih rahmat. Rahmat itu nanti ada ampunan dosa. Boleh jadi ada yang datang ke majelis ilmu itu ingin taubat, ingin dapat pencerahan. Akan terjadi ada yang demikian. Nanti turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Muhammad SAW viralkan kepada hamba-hambaku yang telah berlumur dosa dan maksiat. Kalau ingin taubat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi begitu masuk masjid, orientasinya memang untuk taubat. Makanya kadang dia mojok-mojok gitu, sujud, nangis sendiri. Ya, maaf, bukan berarti yang mojok-mojok itu demikian ya, tapi umumnya itu ada rasa ingin mendekat kepada Allah. Ada lagi nanti yang ingin dientaskan dari persoalan. Dia bukan ingin taubat, tapi mungkin ada persoalan yang belum tuntas dalam kehidupan. Mungkin di kantor ada masalah, di rumah tangga belum selesai, di kehidupan sosial ada ujian kegelisahan, ada harta yang belum keluar, ya mungkin yang berkurang, ada yang sakit, ada yang punya proyek diambil orang, ikut-ikut tender tapi ternyata orang lain yang ambil. Itu ada ayatnya. Ketika kita bersabar menerima itu, lalu datang ke rumah Allah menunaikan sholat, Allah tunggu mau rahmat apa yang diminta. Karena itu gabungan antara ujian, sabar dan rahmat itu disatukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup itu pasti akan diuji. Ini rumus kehidupan ya. Setiap orang hidup itu pasti akan diuji. Jadi ujian itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah. Ingat itu ya. Karena itu semua sistem kehidupan di muka bumi ini normalnya pasti ada ujian. Anak TK aja sekarang ada ujiannya. Ya, TK tuh diuji. Jadi kalau antum gak mau diuji, antum di bawah TK. TK kalau mau masuk SD diuji nggak? SD mau masuk SMP diuji nggak? Jadi ujian itu standar untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi ketika Allah titipkan ujian kepada kita, mestinya kita berbahagia. Karena pada saat yang bersamaan kita dianggap oleh Allah, dinilai oleh Allah itu sudah harus meningkat kualitas kehidupannya. Ya, cuma kadang-kadang cara pandangnya kan berbeda. Kalau melihat ujian sebagai masalah, capek. Tapi kalau melihat ujian sebagai anugerah, nikmat. Karena itu bagaimana cara menjadikan ujian sebagai anugerah itu? Maka turunkan bimbingan ayatnya. Ketika diturunkan itu, kita paham cara menjalaninya. Itu caranya. Kan kalau setiap persoalan itu ada solusi dan caranya, mudah untuk dilalui kan?
Apa di antara jenis ujian itu? Khauf, gelisah. Ya kan? Gelisah ketika akan berangkat, hujannya reda atau tidak. Ya kan? Gelisah kemudian ketika mau berangkat, gelisah ini, gelisah itu ada. Datang ke sini mungkin puasa, lihat gelisah, ada snack enggak dari masjid. Makanya yang selanjutnya jua, lapar. Wa naqsim minal amwal, ya kan? Berkurangnya harta benda. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan meninggal. Wa thamarat. Itu di terjemahan diartikan buah-buahan ya. Itu sebetulnya menggunakan pemaknaan balaghah. Jadi itu kata kiasan. Kinayah di situ. Maksud buah-buahan itu bukan buah-buahan. Kalau cuma buah-buahan kurang adil. Yang diuji cuma tukang buah, tukang sayur tidak, gitu kan? Ya. Antum itu kalau nanam sesuatu, ya, nanam jeruk yang diharapkan pohonnya atau jeruknya? Buahnya kan? Tapi kan untuk dapat buah itu harus ditanam dulu dari biji, dirawat, dipupuk. Ini antum yang tanam, begitu mau panen diambil orang. Sama dengan Anda di perusahaan, udah nyiapkan konsep bagus, ikut tender, ya, begitu sudah masuk Anda yang paling bagus, cuma hasilnya diambil orang. Itu bisa terjadi dalam kehidupan. Tapi penutup ayatnya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini dasar. Jadi kalau sedang mendapatkan ujian itu, adab pertama kita kembalikan kepada Allah. Dan itu membuat diri kita lebih lapang. Kata Allah, katakan dulu pada dirimu, nggak mungkin Allah menetapkan ujian itu kalau tidak ada hikmah untuk kita. Semua desainnya kembali kepada Allah, semua Allah yang menetapkan. Karena itu nanti belajar turunan-turunan dari hukum kesabaran itu, bagaimana seni menerima ujian itu, ada nanti ayatnya. Ya, contoh misalnya kita turunkan yang paling gampang 2 saja. 1, ketika sedang ada ujian, tanamkan pada diri, kata Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji satu hamba pun, setiap jiwa itu, kecuali ia sanggup untuk menjalaninya. Kalau bahasa psikologi modernnya begini, ada masalah apapun, katakan pada diri kita, katakan pada diri kita, pasti bisa, pasti bisa nih. Nggak mungkin Allah titipkan pada diri saya kecuali mampu menjalaninya. Itu secara psikologi meringankan beban kepada jiwa. Kemudian nanti untuk melapangkan lebih lapang lagi, sesuatu yang dibuka lebar selapang-lapangnya, itu bahasa Arabnya insyirah namanya. Makanya nanti di surat Al-Insyirah itu, ya, surah ke-94 itu, cara untuk melapangkan salah satunya inna ma'al usri yusra. Katakan pada diri kita, bahasa bebasnya begini, pasti ada solusinya. Jadi kalau ketemu persoalan, jangan putus asa, jangan mengeluh, dan awas, nggak usah bikin status. Ya, karena status dari Allah itu sudah jelas. Kalau sudah ada yang jelas, jangan banyak dikeluhkan, ujung-ujungnya menjadi semakin tidak jelas. Allah jelas memberikan jalan kepada kita, pakai aja jalannya. Katakan pada diri kita, pasti ada solusinya. Ini insya Allah selesai. Dan gak usah nunggu komentar orang, gak usah dibikin status, ini pasti ada solusinya. Itu nunggu komen orang. Nah, ini 2 kalimat ini saja, kalau kita tanamkan pada diri kita itu sudah konsepsi kesabaran. Nanti actionnya bagaimana? Dengan jiwa yang sudah pasrah itu, menerima secara qanaah atas ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, itu nanti yang akan membangun koneksi awal, diri kita terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada dalam diri kita, maka itu yang disebut dengan landasan sabar yang pertama. Maka dengan landasan itu, koneksikan diri kita untuk memohon solusi kepada Allah. Lewat apa? Lewat skema sholat. Karena itu kalimat sholat pertama yang disambungkan di Quran itu bersanding dengan kesabaran. Ya, perintah untuk menunaikan sholat dalam bentuk perintah terkait dengan masalah, itu sandingannya sabar. Itu di Al-Baqarah ayat 45 itu. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadi setelah rasa tawakal, sikap menerima tadi ada, datang ke masjid. Kalau nggak sempat ya di rumah, hamparkan sajadah. Nggak ada sajadah, ya bersihkan tempat untuk sujud. Minta lewat sholat, mohon kepada Allah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika Anda kerjakan, dijawab di ayat 157-nya tadi di Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Makanya ketika masuk masjid itu Anda katakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, balik nanya, pintu rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud minta. Apakah pernah berbuat maksiat ingin tobat? Lakukan. Seperti di zaman Nabi ketika dia sholat, dapat ampunan, keluar, bebas dari hukuman. Itulah asbabun nuzulnya Quran surah ke-11 ayat 114 itu. Yang kemarin pernah kita sampaikan. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi mukaddimah ini penting saya sampaikan.
supaya menanamkan kekuatan pada jiwa kita untuk memburu kemuliaan-kemuliaan yang melekat pada ta'lim. Di pengajian-pengajian itu kalau benar ngajinya ya, bukan yang menjauhkan dari Allah atau yang membuat hati kita mati. Kalau mendekatkan diri kita kepada Allah, itu fadilahnya banyak. Kalau fadilahnya banyak, tantangannya pun tidak sedikit. Kadang-kadang butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran yang kuat, karena memang mahal hadiahnya. Kalau cuma power bank kan nggak seperti itu gitu ya. Nah, tapi karena tinggi nilainya, maka di situ kita butuh kekuatan untuk motivasi. Jadi kalau sedang ada taklim, ada tantangan, apakah cuaca atau yang lainnya, tuliskan. Apakah masalah sudah selesai? Apakah kamu memang sudah merasa cukup pintar? Apakah sudah cukup baik? Bagaimana kalau diwafatkan saat ini? Itu yang memberikan motivasi kita kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada segala itu yang ingin saya sampaikan, semoga Allah meridai apa yang telah kita lakukan sampai dengan maghrib ini, dan semoga dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang diikhlaskan untuk mengaji insyaallah. Maksudnya mau nyampaikan itu ya. Itu mukaddimahnya. Sekarang yuk kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tahun lalu setidaknya kita telah menyampaikan 20 ayat umumnya surah Al-Baqarah. Dulu kita mengaji setidaknya menampilkan 3 kitab tafsir sebagai rujukan. Tafsirul Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua juga pernah saya sampaikan Tafsirul Wasit ya, karya Syekh Muhammad Sayyid Bantawi, itu yang termasuk kontemporer. Juga pernah kita bahas dengan Tafsirul Jalalain yang juga populer di masyarakat kita. Ini ada yang keempat saya bawakan. Kita nanti ada cukup variatif. Saya telah kumpulkan beberapa tafsir dari yang klasik sampai yang kontemporer. Ya, nanti insya Allah kalau saya bawa mungkin agak terlalu penuh mejanya, tapi nanti setiap bahasan saya coba kopikan insya Allah ya, satu-satu di tafsir A, tafsir B, tafsir C, nanti kita satukan, jadi nanti kita komparasikan. Kalau mau gampang cepat, simak aja apa yang saya sampaikan, itu lebih gampang ya. Baik, nah ini Tafsirul Munir ya, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau itu faqih juga ya, faqihnya itu karena punya kitab fikih juga ya. Kitab fikih hampir di beberapa cabang ilmu itu beliau punya tulisannya, sehingga orang-orang kekinian menyebutnya sebagai As-Suyutil Mu'asir, Imam Suyuti kontemporer. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu beliau saat di Tripoli. Ya, itu luar biasa, orangnya tawadhu, baik dan sebagainya. Dan sebagai bagian dari istifadahnya kita akan coba di malam hari ini mengambil salah satu rujukan dari kitab tafsir ini. Ya, jadi insya Allah nanti antum kalau lulus selesai ngajinya, insya Allah Ibnu Katsirnya dapat, Tafsir Jalalainnya dapat, Al-Wasitnya dapat, Al-Munir dapat, nanti Mafatihul Ghaibnya Razi juga insya Allah dapat, Ibnu Jarir At-Tabari insya Allah dapat. Ya, nanti ada beberapa lain lagi yang bisa kita kumpulkan, kita satukan insya Allah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ayat 21, saya akan rangkum dengan cepat, mungkin akan mendekatkan ke Isya, tentang kesimpulan cepat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-20. Boleh nanti dituliskan atau setidaknya diingat ya, kalau lupa nanti bisa diputar ulang pembelajaran kita lewat video di malam hari ini. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-20 secara umum ya, saya katakan secara umum kesimpulan cepatnya memberikan 2 informasi penting kepada kita. 1, terkait Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Ini di ayat 1 sampai 2. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu yang pertama. Cara memahaminya begini, saya tidak menginginkan Anda hanya menuliskan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Tidak seperti itu cara memahaminya. Pedoman artinya petunjuk bagi kita yang menjadi acuan dalam menjalani aktivitas. Contoh paling cepat begini, kalau teman-teman beli kulkas baru, baik kan? Pasti ada pedomannya kan? Dan itu kita jadikan acuan untuk berinteraksi dengan kulkas ya. Anda tidak bisa misalnya, mohon maaf, hanya untuk mencoba mengaktifkan kulkas, coba-coba tanpa melihat pedomannya. Resikonya kulkas bisa apa? Bisa rusak. Karena itu pedoman menjadi penting, bukan sekedar jadi tulisan untuk dibaca, tapi dikeluarkan nilai tulisan itu untuk diikuti sebagai instruksi, bagaimana instruksi itu digunakan untuk mengaktifkan kulkas supaya tertata dengan baik. Yang bikin pedomannya siapa? Yang membuat kulkas. Jelas ya?
Jadi tukang kulkas, pembuat kulkas tahu tentang isi kulkas. Pembuat handphone tahu tentang isi handphone. Pembuat mobil tahu tentang isi mobil. Mungkin nggak kalau kulkasnya rusak datang ke tukang servis handphone? Mungkin saja, tapi tidak menjamin kulkasnya bisa baik kembali. Kalau mungkin kan mungkin ya, ya kan? Segala kemungkinan itu bisa terjadi, ya kan? Menikahi yang dicintai itu kemungkinan, tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Catat ya. Halo? Ya, saya sudah berkeluarga ya, jangan menggoda. Kemungkinan itu selalu terbuka, tapi apakah setiap kemungkinan itu jadi benar atau tidak, itu yang relatif. Datang ke tukang handphone untuk bisa memperbaiki kulkas, mungkin, tapi tidak menjamin itu menjadi benar. Tapi prinsip dasarnya adalah setiap pembuat itu sangat mengetahui tentang apa yang telah dibuatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mencipta kita siapa? Allah. Jadi menggunakan logika yang sama tadi, artinya kita terapkan logika tadi dalam konteks berpikir sekarang. Kalau Allah yang menciptakan kita, artinya mau tidak mau kita mesti sepakat bahwa Allah Maha mengetahui tentang kita. Sepakat? Baik tentang hidup kita, tentang wafat kita, tentang segala yang terkait dengan kehidupan kita, Allah wajib mengetahui karena yang menciptakan kita. Karena itu konsekuensi dasarnya, kita yang telah tercipta ini, kalau ingin mengaktifkan bagian dari tubuh kita untuk berinteraksi dalam kehidupan, maka kita mesti bertanya kepada yang menciptakan. Bersyukurnya sebelum bertanya, Allah sudah Maha mengetahui. Maka diturunkanlah pedoman berkehidupan yang saking rahmannya Allah kepada kita, langsung ditugaskan, dipilihkan seorang hamba, bukan sekedar menyampaikan pedoman itu, tapi menjelaskan dan mempraktekkan dalam kehidupan beliau. Sehingga kita nggak punya celah lagi untuk bertanya dan mengelak. Ayatnya ada, penjelasannya jelas, contohnya spesifik. Dan dahsyatnya, setiap umat yang belajar di era Nabi SAW, itu semua mewakili profesi umumnya manusia yang berganti di setiap generasi. Saya tanya misal begini, di sini ada pebisnis, pedagang ada, zaman Nabi juga ada pebisnis, ada pedagang. Makanya ayat-ayat yang turun itu bukan tentang menu dagangan, tapi tentang tata cara bagaimana berbisnis yang baik dan berkah, sehingga di setiap generasi bisa dipakai. Anda mau berbisnis apapun di setiap generasi, ini pedomannya sudah ada. Ada di sini yang pengajar, guru, zaman Nabi juga ada. Ada yang pejabat, birokrat, diplomat, zaman Nabi juga ada. Ya, jadi setiap nilai-nilai berkehidupan itu indahnya dalam Islam, semua tatanannya sudah ada. Karena itu hal pertama yang logis untuk membuka Al-Quran, Allah langsung memfirmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalika, ini kitab Quran ini, li jauh ka, dari apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu tuduhkan. Hei orang-orang pada masa itu yang menuduh Nabi bahwa Quran itu bukan petunjuk tapi rekayasa Nabi. Ada yang menuduh itu produk budaya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang produk budaya, ketinggalan zaman, udah jauh. Orang dulu sudah ada yang menuduh demikian, di produknya Muhammad SAW. Ini bagian dari syairnya. Muhammad seorang pujangga, Muhammad seorang dukun, banyak tuduhan-tuduhan itu. Makanya dibantah langsung oleh Allah cuma dengan satu kata, dzalika. Kalau kita ngajinya cuma ilmu nahwu, dapatnya itu. Tapi uniknya, dzalika itu terjemahan di mushaf ini. Coba lihat mushaf tuh. Dzalikal kitabu, kitab ini. Ya, ada nggak? Karena dzalika itu memang terdiri dari 3 kata. Dza singkatan dari hada, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Di dza dari hada. Ya, sebentar ya. Oh iya, siap. Bentar lagi Isa katanya, siap. Gak apa-apa, gak apa. Kitab ini, Quran ini, li jauh. Kak, dari apa yang kamu gambarkan, kamu tuduhkan, kamu bayangkan. Karena itu dijawab, la raiba fi. Raib itu bukan sekedar ragu. Kalau cuma ragu ada syak. Syak, ya. Syak itu ragu. Jadi 50-50 itu antara yakin dengan tidak yakin, di tengah-tengahnya ragu, itu syak namanya. Ya, syak namanya. Tapi kalau ragunya disertai dengan tuduhan, saya nggak yakin ya Ustadz Adi itu bisa ngajar malam ini. Habis hujan tuh, banjir juga di depannya. Ah, dulu juga begitu juga. Ustadz tuh kalau banjir gitu nggak ada orangnya tuh. Nah, itu ragu disertai dengan tuduhan. Tuduhan bahasa kitanya disebut nyangka. Ragu disebut syak. Menyatukan syak dengan sangka pakai wau. Jadilah syakwa sangka. Nah, syakwa sangka itu bahasa Arabnya namanya raib. Raib itu ragu sekaligus menuduh. Ya, jadi kalau nggak punya bukti jangan menuduh Quran. Kalau nggak punya hujjah, jangan menuduh Quran. La hujjata wa la hajata lil Quran liman siapa? A'rada anhu.
Jadi siapa yang berpaling dari Quran, nggak punya hajat terhadap Quran, nggak bisa nuduh Quran karena nggak ada buktinya. Yang harus dilakukan apa? Secara proporsional kata Allah. Riset, gali, pelajari, pahami, keluarkan jadi kurikulum hidup. Karena itu langsung kemudian ditegaskan hudal lil muttaqin. Jadi ini penegas pertama di pembuka Al-Baqarah. Jadi dari dua poin penting Allah yang kita akan ketengahkan. Satu, Allah menegaskan bahwa Quran itu jangan diposisikan hanya sebatas bacaan semata. Walaupun dengan membaca itu ada pahalanya. Tapi jadikan substansi dari Quran itu sebagai pedoman berkehidupan. Saya pernah turunkan ini 2 tahun lalu. Menjadi kurikulum. Ya, masih ingat gak? Allahu Akbar. Nah, ini kalau sudah lupa itu suka nggak ingat soalan klasik gitu. Ini dilakukan oleh para ulama kita juga, termasuk para ulama-ulama hadis khususnya. Jadi yang harus kita lakukan dengan Quran itu adalah keluarkan sebagai kurikulum kehidupan. Antum mau pilih jadi apa? Nanti ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok itu yang setiap muslim mengerjakan itu. Sholat misalnya, semua muslim sholat. Maka keluarkan ya waktu-waktu sholat, perintahnya, bagaimana pelaksanaannya, menu sholat itu apa saja, keluarkan itu yang pokok. Nanti yang cabangnya, pilihan kita beraktivitas di bumi. Anda mau pilih jadi apa? Ahli agama misalnya, mau jadi ahli tafsir kah, hadis kah, fikih kah? Mau misalnya jadi arsitek, mau jadi ilmuwan, jadi pejabat, diplomat, birokrat, keluarkan. Nanti dari pilihan itu keluarkan ayat yang sesuai dengan pilihan hidup kita. Aktif di kedokteran, kesehatan, silahkan keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran, ada ayatnya. Karena itu pernah saya sampaikan cara paling cepat, keluarkan kitab hadis yang nama besarnya itu Jami'. Jami, masih ingat nggak 4 nama kitab hadis secara umum yang pernah saya sampaikan 2 tahun lalu? Ada Jami, ada Sunan, ada Mu'jam, ada Musnad. Kitab Jami itu bukan sekedar kitab hadis, karena isinya itu kurikulum kehidupan. Contoh paling gampang gini deh, Al-Imam Al-Bukhari itu kan mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab Sahih ini masuk kualifikasi Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Begitu nama asli kitabnya. Itu disusun oleh beliau 97 bab. Disebut kitab 97 topik. Itu tuh topik kehidupan. Dari mulai kitab Badul Wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi, terus nanti ada kitabul imarah, kitabul buyu, bahkan kitabul marid. Itu ada 97 kurikulum kehidupan. Jadi kalau Anda bertanya misal, Ustadz, iman saya tuh suka naik turun kayak lift tuh. Ya. Kalau naik kencang, kalau turun malas untuk ibadah. Bagaimana cara menaikkan dan supaya nggak turun? Maka buka kitabul iman, ada 57 hadis di situ. Biasanya setiap hadisnya itu dibuka dengan ayat Quran. Jadi sudah otomatis ayatnya dapat, hadisnya dapat. Keluarin itu, pakai dalam berkehidupan. Antum bisnis, keluarkan kitabul buyu, kitab panduan bisnis. Ayatnya ada di situ, hadisnya runtut. Tinggal dipakai, bisnisnya apa nih yang dikerjakan sekarang? Itu ada semua di situ. Kitabul marid, bahasan tentang sakit. Kemarin kan banyak ya? Ya, menyebar penyakit dan sebagainya. Itu tuntunannya ada, keluarkan. Makanya dulu di satu masa pernah ketika wabah menyebar itu ada masyarakat yang menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Dan dengan berkahnya itu Allah sembuhkan, diangkat wabahnya. Itu sudah viral di kalangan ahli ilmu itu. Jadi punya keutamaan-keutamaan sendiri. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Membaca bagus. Menghafal bagus karena keberkahannya ada sendiri. Merubah perilaku, menjadikan hati lebih lembut, menanamkan ketenangan kepada jiwa. Tapi selembut-lembutnya diri kita, setenang-tenangnya, kalau nggak ada pedoman, ya susah juga berjalannya. Tuh, bunyi kan? Nah, ini bagian yang pertama ya. Jadi saya mengingatkan dulu tuh ya, supaya kita sama-sama punya persepsi yang benar tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti setelah Isya, kita lanjutkan yang bagian kedua dengan cepat, baru kita masuk ke ayat yang pertama. Saya tidak ingin Anda pulang ditanya belajar apa, muqaddimah deh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada Isya insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin sekalian, kita mencoba melanjutkan kembali kajian kita. Silahkan dikondisikan tempat duduknya supaya mendapatkan kenyamanan untuk belajar, baik yang di dalam area ataupun juga yang berada di luar telah disediakan tempat-tempatnya. Dan malam ini juga saya mintakan ada shuttle spesial nanti kalau ada kesulitan untuk menembus di depan. Ada beberapa kendaraan yang disiapkan untuk mengantar sampai dengan depan gerbang PTM, bukan ke rumah, ke depan pintu gerbang pelepasan. Baik. Pembuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 yang setidaknya telah kita detilkan
di pertemuan yang lampau memberikan kesan umum tentang dua makna utama. Pertama, seperti tuntas diuraikan tadi menjelang Isya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang kuat tentang fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman berkehidupan. Untuk itu, cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak dibatasi hanya sebatas pada aspek bacaan dan hafalan. Karena bacaan dan hafalan itu sesungguhnya wasilah untuk memudahkan kita membawa Al-Quran supaya digunakan sebagai landasan berkehidupan. Bisa menghafal bagus, supaya tidak terlalu kita kesulitan mengakses saat kita membutuhkannya. Jadi idealnya ketika ada tuntutan untuk mendapati itu, ayatnya muncul membimbing kita. Idealnya begitu. Mata mau memandang misalnya, itu idealnya manusia Qur'ani yang menambatkan jiwanya dan perilakunya pada Quran. Ketika dia memandang, ayatnya otomatis muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada insan-insan beriman bahwa yang dipandang itu yang baik-baik begini. Ketika yang tidak baik muncul, palingkan. Itu bukan sekedar berpaling, tapi ayatnya hadir membimbing. Lisan juga begitu, ketika akan bertutur, idealnya ayatnya memberikan bimbingan. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ahli Quran, sekalipun baru dia memulai dengan membaca sebagai pintu gerbang untuk memahaminya, maka yang terjadi pada dirinya adalah perubahan perilaku. Ini yang dimaksudkan di Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi idealnya orang yang berinteraksi dengan Quran itu sekalipun baru sampai di gerbang pembukanya, karena membaca itu untuk memahami isi. Untuk apa kita membaca berita? Supaya tahu isi beritanya, ya kan? Untuk apa kita membaca Al-Quran? Bukan sekadar lancar baca, tapi supaya kita memahami isi Al-Quran itu dengan bisa membaca, tahu isinya. Tapi untuk membedakan bacaan biasa dengan firman Allah, setiap baca Al-Quran ada pahalanya. Baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran ada pahalanya. Itu yang membedakan. Tapi sekali lagi, bacaan itu gerbang untuk mengantarkan kepada pemahaman. Hafalan adalah pondasi untuk memudahkan akses terhadap Quran ketika dibutuhkan. Begitu cara memahaminya. Nah, yang nanti menguatkan kita menjadi pedoman berinteraksi itu pengkajian. Sehingga para ulama banyak mengkodifikasikan, mengumpulkan, mencatat, membukukan penjelasan-penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak diviralkan, diriwayatkan oleh para sahabat. Maka muncullah apa yang disebut kitab-kitab tafsir itu. Nah, kitab tafsir itu adalah rumusan kurikulum kehidupan, penjelasannya di situ. Dan itu mencakup umum. Hati-hati, orang Arab pun butuh itu. Makanya tafsir-tafsir berbahasa Arab tuh. Kan? Coba tafsir Ibnu Katsir bahasanya apa? Arab. Ruhul Ma'aninya Al-Alusi bahasanya apa? Arab. Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir bahasa apa? Arab. Jadi untuk menurunkan kurikulum kehidupan, semuanya butuh, termasuk juga orang Arab kah, orang Asia kah, Afrika kah, Amerika kah, sepanjang bernama manusia pasti butuh Quran, pasti butuh Al-Quran. Nah, karena itu cara manusia nanti berinteraksi dengan Quran akan ditemukan 4 golongan. 4 golongan. 4 ini yang pembukanya ada di ayat 1 sampai 20 itu. Yang nanti detil karakteristiknya akan dirinci sampai ke surat An-Nas. Jadi dari mulai Al-Baqarah itu terus sampai dengan ke An-Nas akan terkait erat dengan karakteristik 4 manusia ini dalam menjalani kehidupan sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang akan ditemukan dan kembali kepada karakteristik kita hanya ada satu di antara 4 ini. Akan sulit menemukan yang kelima. Nah, yang pertama, bismillah. Jadi saya tuliskan dulu ya, dari 2 bagian yang sangat penting yang didapatkan dari pesan tadi ayat 1 sampai 20. Pertama tentang Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Pedoman berkehidupan. Mohon dengan sangat Bapak dan Ibu, teman-teman, agar memahami kalimat ini seperti yang tadi telah kita uraikan. Posisikan Al-Quran tidak sekedar sebagai kitab bacaan, tapi pedoman berkehidupan. Al-Quran firman siapa? Allah, betul kan? Allah pencipta kita kan?
Allah pencipta segalanya kan? Allah Maha tahu, Maha mengetahui, Maha menguasai. Karena itu, apa yang ditujukan oleh Allah kepada kita sebagai pedoman berkehidupan, pasti itu yang paling tepat. Itu yang paling ideal. Karena Allah yang mencipta kita, tahu tentang kita, maka semua apa yang Allah terangkan, jelaskan, bimbingkan kepada kita, itu yang paling ideal untuk kita dalam menjadikannya sebagai pedoman berkehidupan. Karena itulah nanti ditegaskan di Al-Quran surah ke-17. Di ayat ke-9, Al-Isra ayat 9. Ya, paling kanan agak ke atas di mushaf standar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bukan hasanah kabira, hasanah di surah Al-Kahf. Fokus, pakai taukid tuh. Inna hadzal Qur'ana, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Baik. Inna itu huruf yang berfungsi untuk menguatkan informasi yang disampaikan. Menjadikan kalimat setelah inna itu fathah kalau mufrad, kasrah kalau bentuknya jamak. Jelas? Khususnya untuk jamak muannas salim. Inna, kita belajar dari segi pondasi bahasanya dulu ya. Kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu artinya kalimat yang disampaikan mesti ditancapkan ke dalam jiwa, diyakinkan, jangan sampai ragu. Karena itu nasab bukan hanya menjadikan harakat menjadi fathah terbuka, bukan hanya demikian batasannya. Tapi lebih dari itu memberikan kesan nasaba itu menancapkan sesuatu supaya tidak goyah. Di orang Arab itu mengatakan begini, nasaba rajulu asahu alal ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di tanah sampai kuat sehingga nggak goyah. Itu nasaba. Kalau mau kita tarik ke pemaknaan begini kurang lebih, tancapkan informasi ini dalam jiwamu, jangan goyah sedikit pun. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Bahwa Quran ini ya yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjukkan kepada kalian aqwam, yang paling lurus, paling ideal. Karena aqwam itu sifatnya isim tafdil. Tafdil itu yang paling utama. Karim itu mulia, akram yang paling mulia. Jelas? Apalagi misalnya Hasan baik, ahsan yang paling baik. Jelas ya? Aqwam yang paling ideal, paling lurus, paling bagus. Jadi boleh jadi akan ada petunjuk-petunjuk lain. Ya, akan ada bimbingan-bimbingan lain. Anda kalau menyekolahkan anak misalnya, boleh jadi di sekolah ada bimbingan kan untuk beradab, cara menghormati, cara bertoleransi, ada. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran dan kita keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan itu, Anda akan temukan yang paling ideal itu yang di Quran. Dari bab toleransi dalam akidah, toleransi dalam muamalah, bab saling menghormati, ada semua. Bahkan memandang aja diatur. Buku pelajaran adab mana, moral mana yang mengatur tentang cara pandang. Di Quran itu memandang aja diatur. Berbicara saja diatur. Melangkah saja diatur. Jadi kalau memang dididik dengan Al-Quran, pasti dia orang baik, orang benar. Karena itu sering saya katakan, kalaupun ada yang menghafal Quran, belajar Quran sampai khatam, tapi tidak merubah perilakunya, pasti ada yang salah dengan cara belajarnya. Ya, karakteristik pengetahuan di Islam itu melahirkan perilaku. Di Anda belajar Quran dengan hadis, itu outputnya akan beda. Quran itu pertama melahirkan kelembutan. Kalau hadis melahirkan kekuatan hujah. Orang yang banyak hafal hadis, hujahnya kuat. Orang yang banyak menghafal Quran, perilakunya lembut. Hafal Quran dan hadis, hujahnya kuat, menyampaikannya dengan lembut. Tuh. Nanti fikih, usul fikih membuat rasionalitas semakin tinggi. Logikanya kuat, mencerna sesuatu mudah. Jadi kalau Anda belajar usul fikih, nanti mau belajar apapun jadi lebih cepat. Dan daya fikirnya lebih kuat. Itu karakteristiknya. Ya, yang lebih begitu doang. Konfirmasi dari luar. Ya, karena itu, kalau mengacu kepada Al-Quran, nggak akan menemukan bengkok. Pasti ideal terus. Itu yang dikuatkan di pembuka surah Al-Kahf. Jadi kalau kita benar menyadari ini, belajar Qurannya betul, yang keluar syukur. Dan ungkapan syukur itu yang pertama kali keluar itu hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tuh. Ya kan? Jadi jelas di sana dzalikal kitab la raiba fi, yang di sini alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Enggak ada bengkoknya, lurus saja. Enggak ada aibnya. Nah, makanya saya sering motivasikan kepada kita siapapun, mulai dari Quran dulu. Ya, sholat Quran, hidupkan Qurannya.
Hidupkan. Minimal kita buka dengan gerbangnya dulu. Baca dulu, punya program semua baca. Punya program. Sehari itu jangan sampai nggak baca Quran. Baca Quran sehari. Walaupun hanya 1 halaman. Pokoknya siapkan baca. Kalau akhwat di hari-hari libur misalnya, dengar aja. Ya, buka misalnya ada speaker aktif yang Quran itu ya. Ini saya agak sungkan menyebut itu karena video saya suka dipotong gitu. Iya, jadi pemburu konten seakan-akan kita jualan, padahal saya nggak punya produk itu gitu ya. Tapi saya menyarankan sering dengar Quran. Jelas? Nah, ini gambarannya. Nah, cara menurunkan ini tadi seperti yang saya sampaikan, gunakan seluruh ayat-ayat Quran itu dengan penjelasan di hadisnya sebagai kurikulum kehidupan. Nanti dibagi 2. Yang pokok biasanya yang terkait dengan ibadah, sifat spesifiknya biasanya ritual, nuansanya ke spiritual. Ya, contohnya sholat, yang pokok. Maka keluarkan caranya dari mulai ayat-ayat tentang sholat, hadis-hadis tentang sholat, sehingga paham betul ada berapa jenis sholat. Yang pokok kita paham 5 waktu, 17 rakaat, kapan saja waktunya, itu lengkap semua. Bukan sekedar waktunya, sampai cara menjaganya ada. Kapan waktunya, cara menjaganya bagaimana, fadilahnya apa, ada. Nanti sampai dengan hadisnya, menunya tampilkan. Dapat kita ini, maka kuat dalam penunaian salat. Ini yang pokok. Karena itu di Islam kan ada ibadah-ibadah pokok kan? Salat, zakat, puasa, haji, misalkan setelah syahadat itu. Zakat misalnya, jangan dipahami sebagai kewajiban dalam bentuk hukum fikih saja, tidak. Itu motivasi pada kita kalau ingin memilih passion harta dalam ibadah. Zakat kan yang dikeluarkan harta kan? 2,5% itu. Gimana mau zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi ajakan untuk berzakat itu sekaligus ajakan untuk kaya. Ajakan supaya meningkatkan harta benda. Hanya bedanya insan beriman dengan yang belum beriman. Orang beriman itu orientasi mengumpulkan hartanya itu untuk ibadah ke sini. Jadi bukan sekedar dikumpulkan. Kalau cuma untuk kaya, jangankan yang beriman, banyak yang belum beriman pun bisa kaya juga. Dan harus ada pembeda di imannya. Sahabat-sahabat dulu, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum jami'ah, kaya itu orientasinya untuk ibadah. Jadi bukan untuk dikumpulkan, apalagi pamer. Jauh dari itu semua. Jadi kata Nabi itu komennya yang sampai riwayatnya kepada kita itu, ya dipahaminya bima makna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman dalam Islam tuh kaya tuh biasa. Nggak istimewa-istimewa amat tuh. Si amat aja nggak istimewa. Biasa saja. Ya sama aja dengan ilmu, karena kan passion pilihan. Sama saja dengan tenaga, dengan kedudukan. Hanya yang membedakan jadi ibadah atau tidak. Seperti halnya sholat ini yang pokok, nanti ada cabangnya disebut dengan sunnah. Zakat juga sama, ada cabangnya disebut dengan apa? Ada infak, ada sedekah dan turunan-turunan lainnya. Jadi siapa yang mau pilih lewat harta, silahkan. Nanti ada puasa yang pokok, cabangnya yang sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid. Nanti ada haji yang pokok, turunannya ke bawah ada umrah misalnya. Umrah pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Jelas sampai sini? Nah, ini yang diturunkan. Nanti yang pilihannya, yang cabangnya, ini yang passionnya nih. Mau pilih apa untuk beraktivitas di dunia ini? Ditentukan. Karena itu orang tua pun itu sunnahnya mesti kompak suami istri itu untuk memetakan anaknya itu disiapkan jadi apa. Harus disiapkan. Itu bagian dari ketakwaan. Nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-9. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21, belum juga kita baca tuh. Sabar ya, insyaallah. Di An-Nisa ayat 9 itu bagian dari ketakwaan orang tua menyiapkan anak-anak itu supaya kuat masa depannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Disiapkan generasi, kata Allah, hendaklah orang tua merasa khawatir dan meningkatkan takwa kepada Allah dengan menyiapkan apa? Generasi-generasi yang kuat. Jangan sampai lemah. Lemah apanya? Bisa imannya, bisa hartanya, bisa pendidikannya. Jadi yang ideal itu tiga-tiganya itu mesti disiapkan. Jangan sampai dia kuat ilmunya, ya, tapi lemah imannya. Itu berbahaya. Jangan sampai kuat imannya, lemah ilmunya. Itu juga berbahaya. Iman kuat, yakin, betul, tapi ilmu lemah. Besok subuh 3 rakaat. Karena nggak ada ilmu. Ya. Betul ilmunya bagus, iman bagus, tapi harta tidak menunjang, akhirnya menjadi peminta-minta, nggak diharapkan. Karena itu, ini persiapan yang terbaik itu anak-anak itu disiapkan. Dan itu idealnya sudah banyak contohnya. Hannah dengan Imran, ya kan? Keduanya kan bukan nabi, bukan rasul, tapi menyiapkan anaknya yang ini khusus nih. Bahkan istrinya bernazar. Yang di ayat 35 itu surah Ali Imran, kita masih di Al-Baqarah ayat 21, belum mulai.
Di Ali Imran ayat 35, itu istrinya tuh sudah kompak gitu dengan suaminya. Menyiapkan anaknya yang dikandung itu, yang ini spesial untuk jadi anak yang dekat dengan Allah. Artinya pilihannya tuh ahli agama. Kan ada kadang orang tua pengen anaknya yang ini insinyur kan? Ini dokter misalnya, yang ini tentara. Boleh. Boleh. Ada yang menyiapkan, saya pengen yang ini ahli tafsir, yang ini ahli hadis. Hana dengan Imran sepakat. Hanya nanti dalam kesepakatan ini qadar Allah, sesuai ajalnya Imran meninggal duluan. Ya, sejak Hannah mengandung. Dalam kandungan itu sudah bernazar. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadharatu laka ma fi batni muharrara. Fataqabbal. Ya Allah, yang ini saya pengen bebaskan dari urusan dunia. Arsitek sudah ada, dokter sudah ada. Saya pengen yang ini ya Allah, ahli agama nih. Yang dekat denganmu saja. Disiapkan. Karena itu nanti fikihnya kalau sudah seperti itu, siapkan guru pendamping yang ideal. Boleh Bapak Ibu misalnya dari sekarang nih, saya pengen anak saya jadi dokter sekaligus penghafal Quran. Silahkan cari guru yang bisa membimbing, mengajarkan, ajarkan Qurannya, turunkan ayat-ayat kedokterannya, kasih buku bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu rencanakan, bimbing sampai ke atasnya. Itu yang menjadikan Nabi Zakaria hadir, dibikinkan mihrab. Sekarang kalau ditarik ke konteks pendidikan sekarang, cari sekolah yang mengantarkan pada tujuan. Ini cabang namanya. Nanti antum mau pilih apa profesinya, turunkan ayatnya. Begitu cara menyikapinya. Contoh misalnya, di sini kita ingin ambil, taruhlah misalnya pebisnis. Nanti keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, keluarkan contohnya yang ideal di masa Nabi, dan terus kemudian berlanjut di setiap era-era setelahnya yang mewarisi kurikulum ini. Karena banyak nanti di setiap masa mewarisi ini. Sebetulnya dahsyatnya kita kalau meriset itu, kurikulum ini selalu ada di setiap generasi. Cuma sekarang menjadi lemah. Karena cara ngajinya berbeda. Sekarang baca hadis cuma hadis saja. Kadang-kadang yang sekarang umumnya hanya sebatas di Al-Arba'in, selesai. Riyadhus Shalihin, selesai. Dan cara membacanya pun bukan menurunkan sebagai kurikulum hidup, sebagai kajian-kajian biasa. Paling tinggi tematik. Kenapa nggak kita khususkan begini caranya? Kemudian contohnya. Kan kita lengkap. Ada pelajaran sirah nggak? Ada. Sirahnya ada. Sirah itu kan tapak sejarah yang dikeluarkan sebagai contoh ideal di masanya. Keluarkan nilainya, terapkan di era kini. Jadi kita tuh kurang apa coba? Ayatnya ada, hadisnya ada, contohnya ada. Dan setiap pembelajaran itu ada disiplin ilmunya. Dan nyata, bukan fiktif. Itu yang mahal. Dan dahsyatnya, setiap disiplin ilmu dalam Islam itu punya verifikasinya. Anda kira belajar hadis tinggal baca? Tidak. Hadisnya dikaji sampai nyambung ke Nabi itu. Makanya kita temukan ada sahih, ada dhaif. Dhaif dibagi lagi misalnya. Ada yang matruk, ada yang mungkar, ada yang mu'dal misalnya turunan dhaifnya, ada yang marfu dan sebagainya. Itu sampai saking seriusnya orang membimbing kita supaya tinggal menikmati hasilnya. Sudah ada kitabnya tinggal baca, main TikTok. Nggak salah kalau materi-materi yang dihadirkannya mendukung itu untuk pembelajaran. Jangan dipotong video situ. Jadi begini, kalau mau lebih dalam lagi, keluarkan kurikulum akhiratnya. Ya, seperti saya pernah sampaikan kan, berapa? 2 tahun yang lalu. Itu. Ini surganya mau kemana nih? Perjelas dulu. Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Yang di YouTube gak usah angkat tangan, udah gitu. Tuh kan? Selalu bertanya begini, surganya mau kemana? Kan surga itu ada 8 pintunya. Neraka 7. Ya kan? Dari 8 pintu itu kan pintu-pintunya dibuka dengan amal soleh. Amal itu kan pilihan kita nantinya. Kita memastikan setiap amal itu perbuatan, pilihan hidup kita. Kita pastikan semua yang kita kerjakan itu soleh dalam pandangan Allah. Nah kalau kita ingin lebih jelas, keluarkan nanti tujuan akhirnya, surganya apa? Contoh misalnya kan, selalu harapan tertingginya kan Firdaus tuh. Tuh. Ini ayatnya keluarkan. Jangan cuma jadi harapan. Keluarkan ayatnya. Bisa di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Ayat 1 misalnya, kalau mau ambil sampai 11 gak apa-apa. Tuh. Nanti setelah ada ayatnya, hadisnya apa? Itu semua, amalan itu, sejatinya adalah nilai. Semuanya bimbingan yang bisa diterapkan di setiap pilihan ini. Jadi Anda mau pilih apapun, berpotensi bisa masuk ke sini. Karena semua amalan surga Firdaus itu bukan bentuk amalan pilihan real sebagai passion hidup, bukan. Tapi bimbingan yang mengiringi kita, mengerjakan apapun, nilai moralnya itu. Karakter moralnya. Anda mau jadi pebisnis, bisa masuk ke sini. Asalkan sholatnya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jangan menipu, jangan main-main, jangan banyak bercanda yang tidak bermanfaat, ya kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Setelah ada harta, keluarkan zakatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
Ya kan? Jangan selingkuh, ya, jangan banyakin sekretaris-sekretaris untuk berbuat yang tidak jelas misalnya. Ya, kumpulkan dengan benar, makanya dijaga. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Salat terjaga, syahwat terjaga, bisnisnya bagus, dijaga, zakat keluar. Ini kan ujungnya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mau jadi penuntut ilmu? Boleh. Di polisi, tentara, menteri, birokrat, diplomat, silahkan. Ini karakter moralnya. Hidup itu sederhana aja, cuman prakteknya tidak semudah yang diucapkan. Makanya butuh niat. Niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan setiap orang ingin. Siapa yang tidak ingin masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Tuh, tidak ada kan? Semua ingin. Ingin itu bahasa Arabnya iradah. Iradah. Baik ya? Ana urid. Orangnya murid. Makanya disebut murid karena punya keinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang membantu mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan cepat. Di atas iradah ada azam, namanya tekad. Tidak setiap yang punya keinginan punya tekad. Di atas tekad itu ada niat. Niat itu diiringi dengan upaya-upaya dasar. Ada persiapan. Jadi kalau memang kita menginginkan masuk surga Firdaus, maka upayanya turunkan. Ini misal kita turunkan dalam kehidupan. Bawa ke rumah, jangan soleh sendirian. Masa suami ke surga Firdaus yang istri di surga Aden nyari gitu kan? Ya, semua kompak bersamaan. Sama keluarganya dan sebagainya. Bikin ini, bawa ke rumah. Ini yang dituliskan, baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan cuma ditulis, kurikulumnya ada. Kalau cuma dituliskan nggak dilakukan, itu namanya bukan baiti, buyeti jannati. Maaf Bu Yeti ya, ini cuma tulisannya. Karena saya waktu mengajar bahasa Arab itu, kan saya tulis begini, ba, ya dengan ta. Baca baitun, bait, bit, tiba-tiba ada yang nyeletuk, Bu Yeti katanya. Jadi terbawa memorinya sampai sekarang. Ya semoga Allah memberikan pahala ya. Ya. Ini ya. Nah ini cara berinteraksi dengan Quran ini, menyikapi tentang ini, itu ada 4 nanti karakternya. Yang pertama yang ideal, yang seperti ini. Itulah orang takwa. Ini orang takwa. Orang takwa. Jadi visinya itu bagaimana mendapatkan bimbingan dari Al-Quran secara total. Lalu dari bimbingan itu, dia siapkan kurikulum hidupnya sehingga terarah hidupnya. Terukur. Karena hidupnya terukur, terarah, dan selalu ada dalam naungan petunjuk Quran, yang itu adalah firman Allah, otomatis dinaungi oleh Allah. Dan sikap ini, itu langsung dipertegas oleh Al-Quran. Allah langsung menegaskan bahwa, orang takwa ini, kalau benar mengeluarkan petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup, seperti yang tadi kita contohkan misal, maka, kehidupan orang ini akan lebih dekat pada kebahagiaan dan kesuksesan, apapun yang dia kerjakan. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami lihat istri sedang cemberut, kan? Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini nggak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah, kadang-kadang nggak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu, sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda, memanfaatkan sifat fujur, supaya dia berdiri sendiri, bocor, keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Ya, la'anahullah. Kemudian dia berkata, qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa.
Coba lihat-lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan itu agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam, katanya. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus supaya satu bagian dari dua bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar. Dan dari situ muncul kemudian maksiat, keluar bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk. Ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa, kayak air meresap tiba-tiba basah, kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan waswas. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas, sudur. Alladzi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kalbu juga, ya. Kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini, menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujuk-ujuk ya. Yo. Ujuk-ujuk marah aja gitu, ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Jadi ini mandiri dikeluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan waswas, memerintahkan itu amar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat amarah berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Aku nggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh, ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sini lah, ammaratun bisu, keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu nggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Lalu cepat pulang gini, macam-macam itu. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Dari kata qoluba yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu, untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai, saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu?
Tapi ketika la ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Itu kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain. Bisa, ya kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu tanyakan pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya kan? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, banyak malaikatnya. Baca Quran, ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar, ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qurannya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya, dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir, di ayat 32, ya, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang berhasil, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat, ya, bukan sabiqun bil khatmah, bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat, yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus, hafal itu bagus, sampai hafal nomor posisi ini itu, tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fussilat itu kan ayat 30, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhirah." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan? Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah, ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi saleh. Maka muncullah istilah amal saleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Sholat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik.
Karena itu segala kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar, itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asakal fanfajarat min husnata asyrata ayat. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh, itu ini fajar. Ya, nanti ada makna majasi kiasan, disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya, majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita.